Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ikrimah Ramadhani. Nah, di video kali ini aku ingin sharing kembali kegiatan keseharian aku, terutama kebersamaanku dengan Alia. Sekarang lagi subuhan ya teman-teman. Seperti biasa, Alia masih bobok pules. Biasanya aku bopong nanti jam 5-an untuk disuruh sholat. Nah, setelah melakukan sholat subuh, seperti biasa, aku selalu mendawamkan tilawah dulu ya teman-teman. Kalau lagi agak kesiangan, biasanya udah langsung ke dapur, tapi kalau lagi ada waktu, aku nyempetin untuk tilawah dulu. Kebetulan aku juga mengajar di salah satu rumah Quran, jadi dengan seringnya membacakan Al-Quran itu lebih terlatih lagi dalam bacaannya dan juga ketartilannya kita. Selain daripada mencari pahala dari Allah, karena setiap huruf yang kita ucapkan itu bernilai pahala, Masya Allah ya teman-teman. Apalagi kita sebagai manusia yang selalu salah, yang selalu lupa, jadi berharap banget dengan mendawamkan Al-Quran ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu ya teman-teman, karena umur kita tidak ada yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Jadi kalau misalnya menyia-nyiakan waktu itu, menurut aku rugi banget. Bukan hanya sekedar isi konten ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di luar sana itu berpikiran objektif gitu ya dengan adanya sharing tentang kegiatan-kegiatan ini, karena tujuannya juga hanya sharing, barangkali ada sisi baik manfaat gitu ya di balik video ini. Alhamdulillah sudah selesai tilawahnya. Selanjutnya aku biasa memasukkan uang tabungan celengan subuh 2000 per hari. Ini insya Allah juga komitmen aku lakukan untuk masjid di tempat aku tinggal. Masih gelap ya teman-teman, ini sekitar pukul 5 lebih 10 menit. Jadi aku belum beres di garasi depan ya, karena ada motor, ada barang-barang, jadi susah banget gitu ya. Sebenarnya masih banyak kerjaan juga di sini, tapi aku matikan aja lampunya dan aku mau lanjut ke dapur untuk tempur dengan kegiatan rutinitas ibu-ibu di dapur. Kebetulan sore tadi atau malam tadi tuh aku nggak sempet cuci-cuci barang dulu karena capek banget. Hari kemarin tuh cukup menyita waktu kegiatannya, agendanya banyak banget, jadi energinya udah capek banget. Aku cuma masukin ikan aja yang sekiranya basi ke kulkas, sedangkan perabot-perabotannya masih geletakan di mana-mana. Biasanya aku kalau misalnya udah dicuci-cuci sejak malamnya itu nggak terlalu gedebak-gedebuk gitu ya, tapi kalau masih berantakan jadinya aku gerasa gerusu karena untuk memberangkatkan suami kerja yang berangkatnya gelap-gelap gitu ya, atau masih pagi banget, jadi aku tuh harus harus serba siap. Nah, ini bumbu-bumbunya aku taruh lagi di tempatnya semula, karena yang di bawah itu biasanya garam dan gula. Karena sering dipakainya garam dan gula ya teman-teman. Nah, ini nasinya alhamdulillah nggak pernah basi, walaupun aku cabut colokannya tapi si nasinya tuh nggak pernah basi, alhamdulillah. Dan aku akan menghangatkannya di dandang manual aja ya teman-teman. Ini tuh sosok atau sangku yang biasa aku gunakan untuk menghangatkan nasi manual. Biasanya kalau ada nasi sisa aku nggak pernah dicolokin lagi magicomnya ya teman-teman, karena selain prosesnya lama juga rasanya kurang enak. Aku bilang tuh ganyah. Ganyah itu bahasa Sunda artinya apa ya, basi enggak, tapi enggak enak aja gitu. Kalau diangetin manual itu rasanya jadi enak dengan dibuangin asapnya nanti kalau udah ngebul ya. Nah, kayak gini aku kukus dulu sampai bener-bener panas, dan kemudian aku mau nyalain sanyo dulu. Ini tuh udah apa namanya, setiap rutin setiap pagi aku nyalain sanyo. Ini alhamdulillah tahu dan tempenya masih utuh, karena sore Pak suami tuh bawa nasi goreng 2 bungkus dikasih bosnya katanya. Dan aku taruh yang satunya di kulkas dan yang satu dimakan oleh beliau tadi malam. Aku mau hangatkan aja untuk sarapannya Pak suami supaya manfaat aja gitu. Kalau dibuang kan sayang. Jadi aku mau hangatkan, ditambahin pakai margarin aja. Jadi untuk Alia aku pakainya nasi yang dihangatkan di dandang manual, sedangkan buat suami aku pakainya nasi goreng yang beliau bawa tadi malam. Aku semalam gak mau makan, kebetulan
Aku memang lagi ngurangin makan makanan yang goreng-goreng gitu karena berat badannya udah berlebih. Jadi lagi berusaha memperbaiki pola makan kayak gitu. Nah, ini ternyata banyak banget ya teman-teman nasi gorengnya. Jadi aku pakai piring yang besar, mudah-mudahan habis sama suami. Biasanya kalau pagi-pagi tuh suami makannya nggak banyak-banyak, tapi ini kok banyak banget. Mau aku makan juga aku lagi program mengurangi makan berlemak gitu ya, tapi ya udahlah, pokoknya aku taruh aja di meja, terlepas habis atau enggaknya gimana nanti aja gitu ya. Alia juga nggak bakalan mau karena ini pedes banget nasi gorengnya. Aku tambahin aja irisan timun biar enggak hanya nasi goreng aja, jadi harus ada sayurannya gitu. Nah, ini aku mau taruh ke depan, kemudian gak lupa aku bikin teh manis juga buat pak suami, kesukaannya banget. Ini aku kasih gulanya sedikit aja karena kalau banyak-banyak juga kurang kurang bagus ya. Sebenarnya aku tuh kurang suka ya kalau suami minta teh manis karena gula-gula itu aku kurang suka gitu kan. Jadi aku kasih gulanya cuma 1 sendok teh aja, yang penting ada rasa-rasa gitu ya. Nah, ini tuh udah udah diangkat nasi yang diangetin tadi, dan selanjutnya aku akan buangin asapnya atau diakel, kalau aku bilang mah ya di Sunda itu diakel. Si asapnya itu dibuangin, dihihidin, dikipasin gitu ya, dikipasin. Nah, selanjutnya aku mau ngukus ikan kembung yang udah aku bumbuin dari semalam, dan aku akan kukus seperti ini aja sederhana, yang penting aku makan yang gak digoreng-goreng dulu. Di bawahnya aku lapisi daun salam juga serai geprek. Bumbu ikan kembungnya ada kunyit, jahe, lengkuas, merica. Cuman itu tuh aja sih yang diparut kemarin. Terus aku juga kasih cabe, gak lupa ya, kita mama yang pecinta cabe. Dan aku taburi daun bawang rajangan, kayak gini aja sederhana. Dan ini akan aku makan nanti pas mau berangkat ngantar Alia. Selanjutnya aku mau membangunkan Alia dulu karena udah waktunya sholat ya. Sekarang udah pukul setengah 6. Ini akan aku bopong karena kalau pagi-pagi atau subuh-subuh Alia tuh masih agak sulit gitu ya disuruh sholat. Tapi aku selalu berusaha untuk menerapkan kebiasaan ini, walaupun dia nggak mau aku bopong, aku paksa gitu. Kalau misalnya nggak dipaksa, anaknya kan nggak bakalan bisa-bisa. Tidak gitu ya. Dan alhamdulillah Alia sekarang sholatnya udah mulai membaik, nggak kayak sebelum-sebelumnya waktu belajar gedebak-gedebuk nggak jelas gitu ya, hanya gerakan aja. Tapi sekarang bacaannya pun diterapkan, setiap i'tidal ya baca doa i'tidal, setiap iftiros juga sujud dan lain sebagainya, alhamdulillah. Dan ini tuh sebenarnya nggak mudah ya teman-teman, apalagi anak seusia Alia yang masih 6 tahun lebih ini. Untuk menerapkan sholat di setiap waktu itu bukan hal yang mudah, apalagi itu kan sekarang udah banyak sekali permainan-permainan yang melenakan kewajibannya gitu ya. Tapi kita sebagai ibu yang peduli akan akidah anaknya harus mampu bisa membiasakan hal-hal yang baik pada anak kita, karena anak itu adalah aset masa depan ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan lanjutkan ke materi hari ini. Ini tuh lagi PAS atau penilaian akhir semester untuk hari ke-7, karena 9 hari PASnya atau penilaian akhir semesternya, dan sekarang hari ke-7. Sedikit aku review kembali karena semalam takutnya lupa gitu, jadi paginya saat aku ulang-ulang kembali hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa dia cerna gitu, karena kalau pagi kan udah waktunya deket ke berangkat sekolah, jadi insya Allah inget gitu. Kemudian aku akan melanjutkan kegiatan aku di depan rumah atau di garasi. Ini tuh jemuran kemarin ya teman-teman, belum sempat aku turun-turunin. Ya, Masya Allah ya, kegiatan ibu rumah tangga yang gak pernah habis, tapi kita selalu ikhlas dan menikmatinya, karena dari setiap kegiatan kita itu bernilai ibadah jika kita ikhlas melakukannya, insya Allah ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngedumel gitu ya, kerjaan gak pernah habis, gak pernah beres. Nah, itu
sia-sia, capek iya gitu, pahala nggak dapet, jadi kan sayang gitu. Jadi bener-bener niatkan semuanya karena Allah. Memang kita harus mentaati semua perintah-perintah suami dan mengurusi semua keperluan suami dan keluarga kita juga. Nah, saatnya aku kasih makan peliharaan aku dulu. Ini aku lagi berternak atau memelihara ikan nila merah. Sebelumnya ikan lele udah dipanen, alhamdulillah. Nah, ini udah menunjukkan pukul 7.30, saatnya aku mengantar sekolah Alia. Ini Alianya udah sarapan tadi sama ikan kembung, dan juga sekarang lagi siap-siap pakai sepatu. Ini Alia lagi belajar pakai sepatu sendiri ya teman-teman, karena kalau kita manjain serba dipakein nanti dia nggak mandiri. Dan saatnya di sekolah kalau suatu saat minta pup atau segala macam kan nggak ada kita, jadi rada ribet gitu. Jadi biar dia bisa mandiri, jadi kita harus mendidiknya dari kecil. Gayanya Alia itu yang selalu bikin saya bahagia ya teman-teman. Lihat tingkahnya, masya Allah, kita tuh apa ya, anaknya sehat, terceria ya, walaupun kadang-kadang menjengkelkan, tapi aku bener-bener bahagia bisa bersama-sama dengan anakku ini. Sebelum berangkat aku mau buang sampah dulu karena tadi gak sempet aku buangin. Kegiatan aku sehari-hari seperti ini ya teman-teman. Setiap hari aku berangkat ngantar anak ke sekolah, terus kemudian pulang lagi ke rumah. Walaupun jarak dari sekolah ke rumah memang cukup jauh, sekitar kurang lebih 7 menit kalau nggak macet. Kalau macet bisa 1 jam ya teman-teman. Tapi gimana ya, di sini ada SD negeri gitu ya, tapi aku kurang sreg karena pergaulannya yang dicampur-campur dan juga kurikulum agamanya kurang. Jadi aku sengaja nyari sekolahan yang memang terjangkau tapi juga bagus. Alhamdulillah menemukan sekolah yang memang terjangkau untuk kalangan aku. Jadi ya udah aku sekolah di situ walaupun agak jauh karena di sana agamanya itu 70%. Nah, sekarang aku berangkat mengantar Alia dari gang perumahan aku ya teman-teman. Aku nggak videoin sampai sekolahan ya teman-teman, cukup sampai keluar dari bloknya aku. Jadi aku tuh tinggal di blok Merbabu atau Taman Merbabu di salah satu perumahan di Puri Cendana, Tambun Selatan, Bekasi. Nah, kenapa aku nggak mau videoin karena khawatir aja kalau udah keluar dari gerbang perumahan, khawatirnya ada yang nyabet aja gitu ya handphonenya. Jadi aku cuma sampai gerbang aja. Di tempat perumahan aku tuh bukan perumahan yang berisik ya teman-teman, jadi aku nyaman banget di sini. Berharap sekali suatu saat bisa memiliki tempat di sini, cara kepemilikan aku sendiri gitu ya. Sekarang aku masih status mengontrak ya teman-teman, tapi aku udah betah banget karena memang KTP dan kartu keluarga aku juga di sini alamatnya. Karena memang udah sejak lama suami tinggal di sini, udah sekitar 20 tahunan gitu. Jadi udah betah, berasa rumah sendiri. Nah, ini aku udah sampai sekolahan ya teman-teman. Ini Alia lagi cuci tangan, dan selama Alia sekolah aku tuh suka nungguin di salah satu di salah satu minimarket dekat sekolahannya Alia. Karena kalau pulang aku tuh cuma sebentaran aja gitu di rumah, udah itu udah waktunya jemput lagi, ya udah nanggung. Kalau misalnya hari-hari biasa Alia sekolahnya itu 3 jam gitu ya, jadi aku suka pulang. Kalau sekarang lagi ulangan akhir semester ganjil. Nah, ini Alia udah pulang ya teman-teman, aku persingkat. Jadi aku udah berada di sekolahnya Alia lagi, mau jemput Alia pulang. Nah, ini si kacamata pink anakku nih, yang kerudungnya beda dari yang lain karena belum ada seragamannya dari sekolah, jadi masih pakai kerudung beli dari pasar gitu. Katanya sih belum jadi dari sekolahannya. Kerudungnya itu warna coklat bordir yang khusus ada logo nama sekolahannya. Selanjutnya kita akan pulang ke rumah. Biasa kalau pulang ya teman-teman kita desek-desekan karena murid dari sekolahannya ini banyak banget. Untuk satu angkatannya Alia itu kurang lebih 400 siswa dibagi 7 kelas. Jadi banyak banget karena memang favoritnya
ibu-ibu yang memang pengen anaknya sekolah bagus tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Alhamdulillah aku sudah berada di rumah lagi ya teman-teman. Jadi aku sharingnya sampai sini mungkin ya. Aku akan melanjutkan kegiatan lain ke dapur, memasak dan lain-lain. Dan aku insya Allah akan membagikan kegiatan-kegiatan yang lainnya kebersamaanku dengan Alia juga. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.